Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi menjalani hari ini demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dungi dijadi hode bata Jahoba majol maisian orbuk ni tanoon jala diuluson tu bagasan bungbung ni igungna hosa hanguluani gabe martodi na mangulu zolmai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Itulah kalimat terakhir nas harian kita hari ini. Manusia, saya dan saudara-saudari sekalian, semua menjadi makhluk hidup setelah Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung kita. Ini memastikan bahwa pemberian hidup kepada manusia murni 100% sebagai tindakan Allah. Ini adalah tindakan yang khusus dan juga kita tahu bahwa tindakan itu berbeda dengan cara Tuhan Allah menciptakan makhluk hidup lainnya. Tuhan Allah secara khusus memberikan hidup dan nafas kepada manusia pertama yang menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki hak atas hidupnya. Sepenuhnya adalah milik Allah. Manusia tidak berhak dan tidak mempunyai kuasa untuk memperpanjang atau mempersingkat hidupnya. Semuanya bergantung pada Allah. Lebih dari itu, nas harian kita hari ini juga mengingatkan kita yang pertama, hidup manusia lebih tinggi dan berhakikat lebih baik daripada bentuk kehidupan lainnya. Seringkali kita sebut bahwa manusia itu adalah mahkota ciptaan Tuhan. Karena dalam penciptaannya Allah sendiri memberikan nafasnya, memberikan rohnya. Dan status ini akan terbukti ketika manusia menunjukkan cara-cara manusia ilahi. Kita semua harus menunjukkannya dalam usaha memelihara seluruh ciptaan, menjaga dan merawat bumi sebagaimana mandat yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa dan kepada kita semua. Yang kedua, ada relasi yang unik dan istimewa antara hidup ilahi dengan hidup manusia. Sebagaimana dapat kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Di mana Allah menciptakan manusia sebagai imago Dei, segambar dengan Allah. Kesegambaran itu bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam sifat dan kepribadian Allah yang dianugerahkannya kepada kita. Dengan demikian kita juga harus menunjukkan citra Allah dalam cara hidup kita kepada sesama dan kepada semua ciptaan dalam cinta kasih dan kepedulian. Dan yang ketiga, Tuhan Allah merupakan pokok dari hidup umat manusia. Oleh sebab itu kita harus selalu terhubung dengan Allah. Di luar Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ingatlah yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 5. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka jelaslah saudara-saudariku bahwa hidup kita seutuhnya bergantung kepada Allah. Hidup kita seutuhnya adalah milik Allah. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.